Fun. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Beck yang sedang mendatangi klub malam. Diberitahu kalau sekarang Beck ini sedang ditugaskan oleh bosnya untuk menagih hutang kepada ketua mafia yang sedang berada di klub tersebut. Ketika bertemu si mafia, Beck langsung menagih hutang bosnya. Namun si mafia menjawab kalau saat ini ia sedang tidak mempunyai uang. Beck pun kembali mengatakan kalau ia akan memberi tempo 3 hari asal si mafia memberi cincin yang sedang dipakainya. Mendengar hal tersebut, si mafia malah menyiram Beck dengan minuman yang ada di sana. Di sini Beck masih mencoba sabar, lalu ia pergi ke toilet. Di toilet Beck pun segera menghubungi bosnya untuk mengabarkan kejadian barusan. Kemudian si bos menjawab kalau Beck harus mendapatkan uangnya atau barang apapun yang berada di tubuh si mafia meski dengan cara kekerasan. Okay, Billy. Mendengar hal tersebut, Beck kembali mendatangi si mafia lalu menghajar semua anak buah si mafia yang mencoba menghalangi Beck. Setelah mengalahkan semua anak buah si mafia, dengan cepat Beck segera menghampiri si mafia, lalu mengambil cincin tersebut dengan cara paksa. Setelah mendapatkan cincin tersebut, Beck langsung mendatangi bosnya yang bernama Billy. Ini orangnya. Di sini Billy kembali menugaskan Beck, yaitu untuk mencari anak Billy yang bernama Travis. Diberitahu kalau Travis sudah beberapa bulan tidak pulang. Dan sekarang, Billy mendapatkan informasi kalau Travis berada di desa tambang emas yang lokasinya berada di tengah-tengah hutan Amazon. Billy juga mengatakan jika Beck bisa membawa pulang Travis, maka Billy akan memberikan Beck imbalan 10 kali lipat. Mendengar hal tersebut, akhirnya Beck menyetujuinya. Keesokan harinya Beck berangkat diantar oleh satu temannya menggunakan pesawat capung. Ketika akan sampai, teman Beck mendaratkan pesawatnya lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil jeep. Sesampainya di sana, terlihat banyak sekali penjaga yang sedang mengawasi penduduk asli yang dipekerjakan secara paksa menjadi penambang. Kemudian Beck langsung menemui kepala pertambangan itu yang bernama Amir. Di sini Beck menanyakan kepada Amir, apakah dirinya mengenal seorang pria bernama Travis dan mengetahui keberadaannya. Karena sekarang, Beck ditugaskan oleh ayahnya untuk membawa Travis pulang. Amir pun menjawab kalau dirinya sangat tahu betul tentang Travis. Tapi ia tidak akan membiarkan Beck membawa Travis sebelum Beck memberikan Amir uang $10.000. Beck yang tak membawa uang sebesar itu, ia pun memilih untuk pergi dari tempat Amir. Ketika di luar, Beck meminta temannya agar menunggu saja di landasan sementara dirinya akan mendatangi bar terdekat untuk menenangkan sejenak pikirannya. Sesampainya di sana, Beck bertemu dengan pemilik bar yang bernama Mariana. Beck pun langsung menanyakan tentang Travis kepada Mariana. His name's Travis Walker. Namun tiba-tiba seorang pria menghampiri Beck yang ternyata pria itu adalah Travis. Beck yang menyadari kalau pria itu Travis, ia mencoba untuk mengajaknya pulang. Namun di sini Travis malah menyerang Beck. Well, option A is you and I walk out of here nice and easy. Dengan sigap Beck pun langsung membalikan keadaan lalu memborgol Travis. Ketika akan membawa Travis keluar, tiba-tiba Amir dan beberapa anak buahnya datang. Amir mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan Beck membawa Travis pulang, karena Amir baru mengetahui kalau Travis telah menemukan lokasi artefak emas bersejarah yang selama ini mereka incar. Kemudian Travis menjawab kalau dirinya tidak akan pernah memberitahu lokasi artefak tersebut kepada Amir. Beck yang menyadari kalau keadaan sudah tidak kondusif, ia langsung menyerang kelompok Amir. Dengan sangat mudah terlihat Beck mampu melumpuhkan kelompok Amir, lalu langsung menodongkan pistolnya kepada Amir. Amir yang sudah terdesak, akhirnya ia membiarkan Beck pergi membawa Travis. Di tengah perjalanan, Travis meminta Beck agar menghentikan mobilnya karena ia berniat akan mengambil artefaknya terlebih dahulu sebelum ia meninggalkan desa ini. Namun sayangnya Beck tidak mendengarkan perkataan Travis. Hingga akhirnya Travis membelokkan setir mobil Beck yang membuatnya jatuh ke jurang.
You're dead! Kemudian Beck kembali memborgol Travis, lalu meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki. I am really very close. Ooh. Di tengah perjalanan, Travis meminta izin untuk buang air kecil. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Beck menginjak perangkap yang membuatnya menggelantung. Travis! Melihat hal tersebut, Travis pun sangat senang dan ia langsung mengambil kunci untuk melepaskan borgol yang mengikat kedua tangannya. Ketika Travis akan meninggalkan Beck, tiba-tiba ia juga terkena perangkap yang membuatnya menggelantung seperti Beck. Kemudian datanglah para kera yang mengganggu Beck dan juga Travis. Setelah kera itu pergi, datanglah satu kelompok pemberontak yang langsung menangkap Beck dan Travis. Hingga akhirnya mereka berdua pun dibawa oleh kelompok pemberontak itu ke markasnya. Sesampainya di sana, Beck dan Travis langsung diinterogasi oleh ketua pemberontak tersebut. Si ketua menginterogasi mereka dengan bahasa daerahnya. Hal tersebut membuat Beck tidak mengerti apa yang si ketua katakan. Berbeda dengan Travis yang sudah menguasai bahasa daerah itu, hingga Travis pun mengatakan kalau Beck dikirim oleh Amerika untuk menghabisi para pemberontak di sana. Mendengar hal tersebut, si ketua menjadi emosi lalu menantang Beck agar bertarung 1 lawan 1 dengannya. Namun Beck yang masih tidak mengerti dengan apa yang mereka ucapkan, ia hanya bisa popolohokan. Si ketua yang sudah tak sabar ingin bertarung dengan Beck, tanpa basa-basi ia langsung menyerang Beck. Namun untungnya Beck mampu membalikan keadaan lalu memojokkan si ketua. Tiba-tiba datanglah Mariana si pemilik bar, yang langsung menghentikan pertarungan mereka. Di sini Mariana menjelaskan kepada si ketua kalau Beck bukanlah musuh. Beck hanya diperintah oleh ayah Travis agar membawa Travis pulang. Mendengar hal tersebut, akhirnya si ketua berdamai dengan Beck. Just have to get home. Okay, hip-hop. Malam harinya, Mariana mengatakan kepada Beck kalau dirinya berniat akan membebaskan semua warga pribumi yang dipekerjakan secara paksa oleh Amir. Namun untuk melakukan hal tersebut, Mariana harus mendapatkan artefak bersejarah itu untuk ditukar dengan semua warga pribumi. Kemudian datanglah si ketua pemberontak yang langsung memberikan kalung kepada Beck sebagai permintaan maaf atas kejadian tadi siang. He knows what it's like to dig a hole so deep you can never climb out. Namun tiba-tiba Amir dan pasukannya datang yang langsung menyerang mereka semua. Beck, Travis dan Mariana segera berlari ke arah sungai lalu kabur menggunakan perahu. Sementara si ketua pemberontak mengorbankan dirinya sendiri untuk menahan Amir yang terus mengejar. Hingga akhirnya si ketua pun tewas bersama semua anak buahnya. Sedangkan Beck, Travis dan Mariana berhasil kabur. Pagi harinya Mariana mengatakan kepada Travis kalau ia sangat membutuhkan artefak tersebut untuk menyelamatkan para warga pribumi. Namun Travis menjawab kalau ia tidak akan memberitahu lokasi artefaknya karena Travis juga menginginkan artefak tersebut untuk dijual. Hingga mereka berdua pun menjadi cekcok. Beck yang melihat hal tersebut, ia langsung memisahkan mereka lalu mengatakan kalau Beck berjanji akan membantu menyelamatkan warga pribumi tanpa harus memberikan artefak tersebut kepada Amir. Akhirnya mereka bertiga pun sepakat dan langsung mendatangi lokasi artefak itu berada. Travis membawa Beck dan Mariana ke sebuah air terjun yang di dalamnya ada gua. Kemudian Travis mengatakan kalau di dalam gua tersebutlah artefaknya berada. Not today. Sesampainya di dalam, Travis pun segera mengambil artefak itu, karena terlihat batu-batu di atas gua akan segera roboh.
Setelah mendapatkan artefaknya, mereka bertiga langsung kabur tepat sebelum batu di atas goa itu roboh. Malam harinya mereka bertiga beristirahat di tengah hutan. Kemudian Mariana memberi Beck dan Travis buah Amazon sebagai penggajal perut mereka. Namun setelah memakan buah tersebut, Beck dan Travis menjadi halusinasi dan seketika menjadi tak berdaya. Ternyata ini semua adalah efek dari buah tersebut. Mariana sengaja memberi buah itu kepada Beck dan Travis, agar ia dengan leluasa bisa mengambil artefaknya. Good luck to you, Mr. Beck. Pagi harinya Beck dan Travis terlihat masih tidak berdaya karena efek dari buah itu. Kemudian para kera di sana kembali mengganggu mereka yang sedang tak berdaya. Dengan sekuat tenaga Beck pun mencoba bangkit lalu mengusir para kera itu. Beberapa jam kemudian terlihat Beck dan Travis yang sekarang mendatangi kembali temannya di landasan. Di sini Beck berniat akan membawa pulang Travis ke Amerika saat ini juga. Namun tiba-tiba si teman mengatakan kalau ia baru saja melihat Mariana yang akan dihabisi oleh Amir. Si teman menyarankan Beck agar menyelamatkan Mariana terlebih dahulu sebelum pulang ke Amerika. Meskipun Beck masih kecewa kepada Mariana, akan tetapi Beck menuruti saran dari temannya itu dan mereka pun segera pergi untuk menyelamatkan Mariana. Di tempat lain terlihat Mariana yang sedang disekap dan akan segera dihabisi oleh Amir. Meskipun Mariana telah memberikan artefaknya kepada Amir, tetapi Amir mengkhianati perjanjiannya dan malah akan menghabisi Mariana. Tak lama kemudian datanglah si teman Beck yang tiba-tiba memainkan sebuah alat musik. Ketika pandangan semua orang tertuju kepada teman Beck, terdengarlah suara gemuruh dan inilah yang terjadi. Setelah semua sapi itu mengacau, barulah Beck dan Travis menyerang satu persatu pasukan Amir. Hingga akhirnya pasukan Amir hanya tersisa 3 orang saja. Ketiga anak buah Amir langsung menyerang Beck menggunakan cambuk. Ketika Beck akan ditembak, untungnya Travis terlebih dahulu menembak si anak buah hingga tewas. Tak lama setelah itu, datanglah Amir yang langsung menodongkan senjatanya. Namun dengan cepat Beck mampu menembak senjata Amir hingga terlepas. Kemudian datanglah Mariana dan semua warga pribumi yang langsung menembak lengan Amir. Terlihat Amir sangat ketakutan, karena semua warga pribumi yang telah dipekerjakannya secara paksa, kini sudah mengelilingi akan menghabisi Amir. Kemudian salah satu warga menembak Amir lalu membiarkan Amir pergi. Sayangnya baru saja beberapa langkah, Amir tewas akibat kehabisan darah. Setelah tewasnya Amir, Travis langsung mengambil kembali artefak itu lalu memberikannya kepada Mariana. Sekarang Travis sadar, kalau artefak itu bukanlah hak dirinya. Karena seharusnya barang bersejarah itu disimpan di museum yang ada di desa ini sebagai kenang-kenangan atas peninggalan para leluhur mereka. Kemudian Travis pun pergi bersama Beck untuk kembali ke Amerika. Sesampainya di rumah terlihat Travis langsung bertemu dengan Billy ayahnya. Namun sayang, di sini Travis malah dihajar oleh Billy karena telah kabur dengan membawa banyak uang Billy. Beck yang melihat hal tersebut, ia segera memberikan Billy oleh-oleh yaitu buah Amazon. Travis yang melihat itu, ia malah tertawa jahat. Setelah memakan buah itu, kedua anak buah Billy langsung berhalusinasi kemudian pingsan. Di sini Travis juga malah mengerjai ayahnya sendiri. Kemudian Beck pergi sambil membawa sekantong uang yang telah diberikan Billy. Terlihat Travis yang juga ingin ikut bersama Beck karena ia sudah menganggap Beck seperti kakaknya sendiri. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.